Selamat datang di Lapas Kelas 2A Parepare. Lapas Kelas 2A Parepare dibangun pada tahun 2004 yang beralamat resmi di Jalan Lingkar Tasiso, Kelurahan Galung Maluang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Lapas Kelas 2A Parepare merupakan unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana, memberikan bimbingan sosial dan kerohanian, serta mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Berkedudukan di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian dan HAM Republik Indonesia. Lapas Kelas 2A Parepare berkomitmen penuh untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang telah diperoleh sebagai wujud apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan. Dalam upayanya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Lapas Kelas 2 Parepare melakukan langkah strategis melalui implementasi 6 area perubahan. Implementasi area perubahan yang pertama, manajemen perubahan dimulai dari pembentukan tim kerja melalui rapat dan mekanisme asesmen calon anggota. Kemudian menyusun rencana pembangunan zona integritas melalui kegiatan rapat tim kerja. Kegiatan sosialisasi pembangunan zona integritas terhadap warga binaan dan pengunjung serta penandatanganan fakta integritas menuju WBK. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatan integritas pegawai, pemberian reward dan punishment oleh pimpinan, kerja bakti, pengabdian masyarakat, serta penetapan agen perubahan. Sebagai bentuk inovasi dari manajemen perubahan adalah kegiatan Simpek atau setiap minggu periksa kerapihan. Kegiatan ini untuk menjaga kedisiplinan berpakaian bagi petugas sesuai Permenkumham nomor 26 tahun 2018. Jumina, Jumat Bersih dan Indah, merupakan inovasi yang bertujuan untuk menanamkan budaya gotong royong serta peduli terhadap kebersihan lingkungan. Implementasi area perubahan yang kedua, penataan tata laksana standar operasional prosedur atau SOP dengan mengacu pada SOP pusat yang disusun pada Lapas Kelas 2A Parepare. Optimalisasi EOPIS dengan pemanfaatan teknologi informasi serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Sebagai bentuk inovasi dari penataan tata laksana si cepat self-service warga binaan pemasyarakatan, mempermudah akses warga binaan untuk mengetahui informasi terkait registrasi dan proses usulan integrasi warga binaan. Halte pembinaan merupakan absensi kegiatan warga binaan via fingerprint dengan memanfaatkan aplikasi sistem database pemasyarakatan. Aplikasi perkantoran untuk mempermudah administrasi perkantoran melalui aplikasi Sisumaker atau sistem surat masuk dan surat keluar, serta Simpek atau sistem informasi kepegawaian. Implementasi area perubahan yang ketiga, sistem manajemen SDM dimulai dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dibahas dalam rapat perencanaan kebutuhan pegawai. Pola mutasi internal dilakukan secara berkala. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilaksanakan melalui kegiatan diklat, in-house training, pelatihan maupun mentoring dan coaching. Penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin, sistem informasi kepegawaian atau Simpek. Sebagai bentuk inovasi dari sistem manajemen SDM adalah Panada atau pantau apel dengan absensi QR Code. Melaksanakan pemantauan terhadap petugas yang ikut dalam pelaksanaan apel melalui absensi QR Code. Lakib, layanan kepegawaian instan dan pasti. Mempermudah pegawai dalam urusan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, KGB, dan lain-lain dengan memanfaatkan aplikasi Siap, sehingga pegawai tidak perlu lagi untuk menyiapkan atau mengumpulkan berkas yang dibutuhkan. Implementasi area perubahan yang keempat, penguatan akuntabilitas keterlibatan pimpinan dalam setiap proses penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja satuan kerja, perjanjian kinerja, dan penyusunan RKKL sebagai bentuk kontrol terhadap rencana kerja yang telah disusun serta penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bentuk inovasi dari penguatan akuntabilitas SIGA, transparansi penggunaan anggaran merupakan publikasi penyerapan anggaran kepada masyarakat melalui leaflet, website, dan media sosial sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran. Implementasi area perubahan yang kelima adalah penguatan pengawasan pengendalian gratifikasi melalui public campaign, SPIP melalui pembentukan tim SPIP, sosialisasi SPIP kepada pegawai, dibentuknya unit layanan pengaduan, melaksanakan internalisasi whistleblowing system dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai. Lapas Kelas 2 Parepare memastikan seluruh pengelolaan keuangan dan pegawai telah mengisi laporan harta kekayaan pegawai dalam bentuk LHKPN dan LHKASN secara mandiri.
Sebagai bentuk inovasi dari penguatan pengawasan adalah Peduli atau pelayanan aduan online. Pengelolaan aduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website, email, WhatsApp, dan media sosial yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada Lapas Kelas 2 Parepare. Lasinta atau layanan pasti bersih dan terpantau merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya pungli ataupun gratifikasi dengan melakukan pemantauan melalui CCTV. Sinona, transaksi non-tunai yang bertujuan untuk memastikan bebas peredaran uang yang dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan pungutan liar. Implementasi area perubahan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lapas Kelas 2A Parepare melakukan peningkatan sarana dan prasarana layanan yang memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi penerima layanan seperti pada layanan publik berbasis HAM meliputi tempat duduk prioritas, jalur disabilitas, ruang laktasi, taman bermain anak, toilet khusus bagi difabel, dan ruang pendaftaran kunjungan. Adapun beberapa inovasi dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah kunjungan online. Layanan kunjungan bagi warga binaan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi video call WhatsApp. Sejati merupakan akronim dari sehat jasmani dan hati. Petugas kesehatan menyambangi langsung blok hunian warga binaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta memberikan edukasi kesehatan bagi warga binaan. Lamaca, layanan membaca keliling. Meningkatkan semangat dan minat baca bagi warga binaan melalui layanan penyediaan buku bacaan dengan cara berkeliling ke blok atau kamar hunian warga binaan. Dua warna atau sholat duha warga binaan. Terlaksananya pembinaan kerohanian dengan membiasakan warga binaan memulai aktivitas harian dengan kebaikan melalui ibadah dan doa sesuai kemuliaan esensi ajaran agama. Warna pijar, warga binaan pintar belajar. Sebagai sarana bagi warga binaan putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan kesetaraan. Bintara, belajar Iqra dan tilawah Quran. Pembelajaran baca tulis Quran dengan metode dirosa untuk mempermudah warga binaan mengenali huruf dan membaca Quran secara benar. Rehabilitasi, pembinaan bagi warga binaan penyalahgunaan narkotika dengan metode terapi komunitas yang bertujuan untuk mengubah perilaku negatif pecandu menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang bermuara pada pembentukan karakter positif. Lempar Japro atau Lapas Parepare Kerja Produksi. Pembinaan kemandirian melalui kegiatan produksi mebel air yang saat ini telah dipasarkan dan mendapat respon baik dari masyarakat. Budaya pelayanan prima merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung beragam inovasi yang menunjang layanan sehingga harapan untuk memberikan pelayanan yang profesional, bersih dan transparan dapat terwujud. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Lapas Kelas 2 Parepare melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM yang mengacu kepada ketentuan Permenpan RB dengan hasil yang menggembirakan dan menggambarkan kualitas pelayanan pada Lapas Kelas 2 Parepare sudah semakin baik. Lapas